Oke, ini Navan 2014. Ini Navan yang tipe V Limited. Oke. Ini pintunya sliding. Kawan-kawan, hari ini kita melihat dalamnya Navan seperti apa ya. Navan itu adalah generasi sebelum Foxy. Nah, ini tipnya udah diganti sama pakai yang Camry yang 2016, tapi dia nggak ngubah apa-apa tipnya seperti ini. Ini setirnya masih orisinil. Nah, ini mobil penyimpanannya banyak. Atas ada, bawah ada. Nah, di sini ada lagi, sebelah kiri ada, di sebelah atas laci. Nah, dia masih belum yang slow ya. Nah, di sini juga ada laci lagi, laci dan kulkas. Nah, ini bedanya kalau misalkan yang tipe tertingginya dia udah dikasih kulkas ya. Kulkasnya juga masih dingin, cool and hot. Ini teman-teman, kulkasnya seperti ini. Set, dia bisa nyimpan 2 botol sini. Oke. Mana agak ringkih di sininya, tapi kok udah nempel sih, kuat. Nah, ini ada penyimpanan lagi di sini nih, tuh. Cuman jeleknya kalau misalkan yang ini dia bukanya gini, jadi agak, kalau misalnya buka kayak gini ininya hilang, itu bakal jelek banget sih. Tuh, di sini ada set USB 2014 udah ada kayak gini. Oke, ini ada power outlet, tempat penyimpanan. Di sebelah sini tempat penyimpanan lagi. Oke, odonya cek. Nah, 88.000. Nah, ini untuk yang aturnya, ini display, itu yang buat atur yang sebelah kanan. Yang ini odo tripnya sebelah kiri. Nah, ini rata-rata. Ini karena jalan dari pelan 5,6, tapi kalau misalkan biasa kita pakai itu sekitar dalam kota tuh 8 atau 9 km per liter. Kalau misalkan yang luar kota biasanya 10 sampai 12. Tapi kalau misalkan benar-benar irit, kakinya sekolah, itu paling 14 sudah paling irit di mobil. 2000 cc ya. Ini setirnya seperti ini, kayak Alphard tahun 2009 ya. Tuh. Nih, kenapa yang saya ganti yang ini? Yang pertama, yang dulu tuh udah mulai bermasalah, umur kali. Jadi kadang-kadang suka mati sendiri. Saya suka yang ini nih, yang Altis Corolla, itu pakai yang ini nih, Altis Corolla. Dia nih, set, ketika dimatiin jadi jam. Dan enaknya head unit yang emblemnya apa namanya, masih orinya Toyota walaupun beda mobil, dia ketika lampunya dinyalain, nah tuh kelihatan tuh, dia ikutan redup. Jadi ada beberapa teman-teman mungkin yang punya yang ganti tip, upgrade, niatnya pengennya bagus, malah pakai Android yang ya yang gitu, pas lagi dimatiin tuh lampunya dia nggak ikutan mati. Saya pernah waktu itu, jadi agak menjebalkan kalau misalkan malam-malam silau. Kedua, ketika kalau misalkan diganti bukan spek yang standar di mobil, yang biasa-biasa aja, yang harga masih 3 jutaan, itu redupnya tidak redup. Agak sebel juga di situnya. Oke. Makanya ini rekomendasi kalau misalkan teman-teman yang punya Navan, ganti yang punya Corolla 2016. Udah Bluetooth, standar sih Bluetoothnya standar Toyota aja. Terus pas lagi dipencet juga masih enak. Tuh. Ini saya tukar tambah, ini cuma nambah 1 jutaan, tapi udah upgrade-nya jadi bagus. Jadi teman-teman yang punya Navan juga tahu yang tipe lamanya seperti apa, yang orisinil. Oke, lanjut. Hebatnya mobil ini, nah di sini dikasih lampu baca.
lampu baca yang sebelah kanan racer, yang sebelah kiri pun juga dikasih gitu. Jadi masih normal ya. Nah ini lampunya matiin. Nah cara hidupin nyalainnya adalah ditekan. Dan ini bukan tempat kacamata. Tekan. Ini adalah tempat ngobrol supir untuk ke penumpang. Seperti ini ya. Oh, unik ya. Oke, lanjut. Nah yang limited ini warnanya udah hitam ya. Ini warnanya udah hitam. Oh, armrest kanan kiri jadi tidak rebutan. Nah terus kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua, oh ini buat perbandingan bagi teman-teman yang punya Serena HWS tahun 2014 itu juga belum ada ini, belum ada lampu ini. Menurut saya sih ini ngebantu sih lampu ini tuh. Itu. Nah baris kedua pun dia udah pakai jok captain seat plus sama armrestnya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah itu tuh. Oke, kanan kiri ya. Kalau misalnya Serena dia cuman sebelah doang, sebelah. Cuman keunggulannya Serena dibandingkan sama Navan ya, dia konsol yang sebelah sini nih itu bisa ditarik mundurin. Kalau ini kan nggak nih fix, jadi sebelah sini tuh bolong. Tapi saya lebih milih yang ada armrestnya daripada yang tidak ada armrestnya, karena captain seat tidak ada armrest di tengahnya, itu agak gimana gitu. Biante juga enggak gitu. Ini posisi AC-nya sebelah sini, kisi-kisinya. Nah ini kisi-kisinya, kisi-kisi. Dan ini pengaturan AC-nya. Dan hebatnya mobil ini, dia yang saya suka, dia udah dual zone. Jadi yang sebelah kanan sama sebelah kiri itu bisa beda. Oke. Nah untuk tipe perbandingannya Nissan Serena, ntar kapan-kapan saya videoin. Dia enggak, dia masih single gitu. Ini ngebantu banget ketika kalau misalkan pas lagi pergi jauh, terutama malam. Saya sama istri itu beda suhu sukanya, jadi kita bisa ngatur enaknya di situ. Oke, Navan emang kalau misalnya dari luar saya juga kurang suka. Mungkin ada beberapa teman yang suka, yang tidak suka. Saya sih tidak suka penampilan luar Navan. Kata saya mah kayak mobil EPV atau Grand Max disatukan, tapi dalamnya nyaman gitu. Nah ini monitor masih orisinil, tapi saya tidak pernah pakai dan sudah tidak berfungsi ya, tapi tidak oblak. Kekurangannya tuh mobil ini teman-teman kalau misalnya bisa ngelihat nih, nah tutup ini lampunya sih hidup, tapi tutupnya nggak ada mikanya. Saya nyari-nyari di online juga susah. Kalau ada teman-teman yang ada rekomendasi belinya di mana bisa, minta tolong share ya. Ini lampu tengahnya, lampu tengah ini juga saya kurang suka. Saya lebih suka kalau misalkan ada di sebelah sana. Serena Freed yang 2014 2015 udah di sebelah situ semua. Kalau Navan dia masih di tengah, jadi kesannya kayak naik mobil travel. Tapi ya sudahlah, yang penting lampunya terang. Nah ini baris jok ketiga, dan suspensi mobil ini menurut saya di kelasnya paling nyaman ya. Kenapa nyaman? Kita bahas. Ini ban Navan original yang V limited. Dia profil bannya adalah, baca gak teman, nih 205/65 R16. Karena kalau misalkan yang bukan V limited, dia pakai ringnya ring 15. Dia ini bannya tebel banget, dan rivalnya itu rata-rata udah pakai 55, 50. Tapi oke, penampilan emang jadi berkurang, jadi donat sekali tapi buat empuk ini oke. Ini mobil, ini penampilan belakangnya. Nah
Ini mobil baru saya ganti kaca film. Kaca film saya udah ganti. Saya sukanya yang lebih gelap ya, karena lebih suka perjalanan siang. Cuman efeknya malamnya jadi agak kurang lampunya, padahal udah terang. Terus kalau misalkan yang ini aslinya sih orisinilnya dia pakai warna chrome. Cuma karena udah tua akhirnya chrome-nya juga udah jelek, kayak ganti warna merah. Gitu. Sama ini saya kurang suka yang ini, yang V-nya kalau bisa dicopot-copot, tapi sayang karena ini orisinilnya ya. Lampunya nyala di sini nih kalau malam. Gitu. Terus ini mobil juga udah pakai sensor parking 2 titik kanan sama kiri. Sudut maaf ada 4. Sudut sebelah sono dan sudut sebelah situ. Nah, buat kalau misalnya jaga-jaga towing tuh di sini. Kita buka bagasi belakangnya. Nah, ini bagasi belakang Navan ya. Ini ada tempat rahasia di mobil ini, kita buka. Nah, tuh ini ada di sebelah sini. Yang punya garasi ini tuh setahu saya Serena udah punya. Serena juga udah ada di sini, karena ban serepnya itu udah nggak di bawah sini tapi di sebelah depan kiri. Ntar kita videokan. Ini ada lampu. Ini ngebantu banget kalau misalkan malam-malam. Nah, ini tempat dongkrak ya. Tempat dongkraknya sebelah kiri. Nah, ini cantelannya. Cantelannya sebelah kiri sini. Tuh. Nah, ini ban serepnya ada di sini. Ntar di next video saya kasih cara buat nuruninya ya. Oke. Ini spion sebelah kirinya sebelah di sini. Ini ada spion bantu. Spion bantunya sebelah sini. Nah, ini dari sudut penumpang sebelah kiri. Ini kisi AC-nya. Suara mesinnya masih khas mesin Toyota ya. Kita matikan blower ya. Nah, ini kalau misalkan tanpa AC masih halus ya. Ini juga top record selama saya pakai udah hampir setahunan lebih. Ini top recordnya masih Toyota. Iya. Set, kita nyalakan lagi saja. Gitu. Terus ntar di video selanjutnya karena takutnya kepanjangan, ya saya nggak pernah ngedit. Ini mobil bisa dijadiin kasur sebaris. Jadi ini bisa dijadiin kasur sama yang belakang, atau misalkan pilihannya yang baris kedua itu bisa dijadiin rata ke belakang. Jadi sofa mood, bukan kasur. Tuh sebelah sininya. Itu enak banget kalau misalnya lagi perjalanan jauh. Oke. Kesimpulannya kalau misalkan dari suspensi buat perjalanan jauh, saya mobil ini rekomendasi. Tapi kalau misalkan orang nyari buat tampilan, mungkin kurang ini mobil. Tapi kalau misalkan buat keluarga, saya oke. Kenapa? Ciri-ciri kalau misalkan mobil nyaman bagi keluarga, itu bagi saya adalah di kecepatan 120 sampai 140 itu masih tidak tidak bikin seram penumpang. 120 lah, 120 bahkan 140 aja ini masih tergolongnya nyaman. Pasti ada beberapa mobil yang teman-teman tahu di bawah 100 aja itu mobil rasanya melayang, serasa antara ban sama jalan itu sudah tidak nempel. Tapi kalau ini saya jamin nih, kalau kecepatan 140 aja ini masih oke. Gitu, itu yang saya suka. Frit aja waktu itu 120. Frit itu nyamannya di kecepatan 180 sampai 100. Tapi kalau mobil ini nyamannya 100 sampai 120 masih nyaman. 140 nyaman, tidak bikin seram, tapi udah mulai goyang karena ini mobil juga boxy juga ya. Terus nih saya suka ini karena yang tidak ada di Serena. Ntar kita kebetulan kan saudara kan ada yang pakai Serena. Ntar kita bandingin. Ini dia ada T-tonicnya.
Serena tidak ada. Ini sangat membantu kalau misalkan lagi nanjak, lagi di Bogor misalkan gitu ini, atau misalkan buat nyalip ini enak banget. Terus CVT-nya CVT kalau nggak salah mobil ini udah. Ntar kalau misalkan salah tinggal dikoreksi. Dia gasnya enak, nggak kayak Pajero, nggak kayak Freed yang kalau misalkan bahkan kayak expander. Kalau video sebelumnya kan saya ada expander tuh, ketika diinjek gas itu apa ya, kayak ngejambak. Nah kalau itu saya kurang suka, tapi ini nggak ngejambak. Jadi pas lagi diinjek gasnya walaupun dalam, suaranya ada tapi naiknya tuh slow. Jadi pas lagi di penumpang pun nggak bikin kaget atau misalkan bikin enek. Perbandingannya kalau teman-teman tuh yang paling jauh adalah Pajero atau misalkan Fortuner, sekali gas itu mobilnya ngangguk-ngangguk. Jadi oke, ganteng tapi kurang nyaman. Tapi kalau misalnya nyaman sih ini gitu. Oke, sip. Sekian dulu videonya. Terima kasih yang telah menonton.